بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim muslimat jamaah Jamiatul Khair yang saya hormati, dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Saya Ismail Asnawi kembali menyapa Anda dalam kajian Al-Quran secara lapisia. Surah yang kita bahas kali ini adalah surah An-Nasr. Surah An-Nasr hanya memiliki 3 ayat, dan kita sebentar dengarkan penjelasan-penjelasan dari jemaah berkaitan dengan tafsiriyah. Mungkin ada pertanyaan ataupun penjelasan, kami persilakan. Surah An-Nasr ini berbicara tentang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ya, di ayat yang pertama disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Al-Fath di sini maksudnya adalah penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Nah, kalau kita lihat di sini digandengkan apabila datang pertolongan Allah, artinya tidak ada suatu pun kemenangan kecuali datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, "Wa man nasru illa min indillah." Tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, beliau berjalan dengan menunduk, tawaduk, karena dia menganggap bahwa kemenangan ini bukan datangnya dari saya, kata Rasulullah, atau bukan datangnya dari para pasukan, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah penaklukan kota Makkah ini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka orang berbondong-bondong datang untuk masuk ke dalam Islam. Hanya kurang lebih 2 tahun ya setelah itu, maka orang di sekitar kabilah Arab itu semuanya ya datang berbondong-bondong untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini juga disebutkan dengan surah At-Tawdi. Kenapa? Karena At-Tawdi itu artinya surah perpisahan. Surah perpisahan. Karena surah ini, kata Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan ayat surah ini, mengatakan bahwa surah ini, ketika surah ini datang, ini menunjukkan bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Kenapa? Karena dakwah sudah sempurna, Islam sudah tersebar ya, ke kemana-mana, sehingga ini menunjukkan risalah Nabi akan selesai. Sehingga Abdullah bin Abbas menafsirkan tidak lama lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pertanyaan Ustaz terkait dengan kemenangan. Apakah kemenangan itu hanya identik dengan peperangan? Karena di dalam surah ini berbicara mengenai menjelaskan tentang peperangan. Apakah itu hanya identik saja dengan peperangan? Misalnya saja seorang mahasiswa yang sudah selesai menyelesaikan studinya, apa itu dibilang juga kemenangan? Dari kata Fataha itu bermakna kemenangan, bisa juga bermakna keputusan, bisa juga bermakna pintu. Itu dari kata dasarnya. Nah, dalam penaklukan kota Mekah memang siap untuk perang, tapi yang terjadi tidak ada peperangan. Nah, jadi menang dalam makna bahwa dia adalah merupakan pintu memulai. Jadi kalau orang lulus di sekolah, berarti dia sudah memasuki pintu untuk memulai karir. Jadi itulah kemenangan. Ya, itulah makna kemenangan. Dan di Quran itu mengutip peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi teladan.
Raja Sulaiman kita ketahui bahwa dia memiliki kekuatan tentara. Dan saat itu Ratu Balkis juga memiliki. Dari Yaman itu dia juga kuat dan pembesar-pembesarnya sudah siap untuk perang. Tapi Ratu Balkis meskipun menyembah matahari awalnya, dia cukup bijak. Dia bilang biasanya kalau terjadi perang dihinakan itu orang-orangnya. Nah akhirnya kita ketahui bahwa dalam kisah di Quran itu tidak terjadi perang, damai. Jadi win-win. Jadi suatu kemenangan tidak harus melalui perang, ada melalui perundingan. Tapi dalam perundingan itu take and give, memberi dan menerima. Ya, jadi dalam ini bahwa kemenangan itu bisa didapatkan tanpa harus berperang, dan sudah dicontohkan dalam Al-Quran seperti dua kerajaan besar itu berarti mereka menempuh cara damai. Tetapi kadang-kadang perang tidak terhindarkan. Nah, Islam itu harus mengedepankan perdamaian. Perang adalah jalan terakhir, dan Islam itu dia harus mempertahankan diri, tidak pernah menyerang, dia harus mempertahankan diri. Dan dalam perang itu Islam sudah ada aturannya. Sebelum Konvensi Jenewa sudah ada aturannya. Tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, rumah ibadah. Itu sudah ada. Ini di belakang Konvensi Jenewa. Itu sejak 1000 tahun lalu sudah ada. Jadi itu ya. Jadi itu kemenangan. Nah, kemenangan yang sesungguhnya ini adalah akan ditentukan di yaumil akhir. Apa kita termasuk orang-orang yang menang atau kalah? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang dalam arti yang happy ending, berbahagia. Ya itu ya. Pertanyaan tadi Bapak ini menyangkut apakah istilah menang itu, kemenangan itu bisa digunakan in general? Ya, dalam secara umum ya. Bisa. Ya, artinya sesuatu jadi menang dalam makna mampu menghadapi tantangan, mampu menghadapi kendala, mampu memecahkan masalah. Itulah makna menang ya, makna hakikinya. Ya. Baik, mengomentari pertanyaan Pak Ihsan, saya pikir sudah jelas bahwa bukanlah satu-satunya itu yang disebut kemenangan harus merupakan produk dari sebuah perang. Ya, tetapi kemenangan ini maksudnya sesuatu yang di sisi Allah kita beruntung. Kita memperoleh keuntungan dalam kehidupan ini apapun bentuknya. Nah, salah satu contoh kecilnya ya kalau memang berperan dan menang. Mari merebut kemenangan. Maksudnya kalau kita sudah menunaikan panggilan itu, kita salat dan kita sudah menang. Nah, apapun yang kita peroleh dari sebuah hasil perjuangan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu adalah kemenangan demi kemenangan untuk mencapai puncak kemenangan nanti di akhirat yang Ustaz Majmu happy ending. Ya, semoga lah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang paling hakiki. Saya pikir itu Ustaz. Ya.